Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hanya bisa menang kalau ada Allah di pihak kita, menjadi pembela kita, mengikat kita dengan kasih-Nya, maka tidak ada seorang pun yang akan kalah oleh situasi apapun yang dihadapi. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu bilang, tidak ada orang bunuh diri sambil menyanyi, soraklah, haleluya. Tidak ada. Atau sambil minum baygon, saudaraku, sambil menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Tidak ada. Atau ada yang angkat pisau sambil tikam-tikam depu diri. Aku berserah. Soalnya ada. Hanya orang-orang tanpa Tuhan saja yang berani mengakhiri hidupnya. Hanya orang-orang tanpa Tuhan saja yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak berani maju dalam hidupnya. Hanya orang-orang tanpa Tuhan saja yang berani saudara putus asa, hilang pengharapan. Orang-orang di dalam Tuhan tidak akan mengalami itu. Karena bukan kita, tapi Allah yang akan berperang menggantikan kita untuk membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Sama dengan saya kita berkata amin. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan terbaik malam hari ini yang diberikan kepada saya, Mama, untuk dapat berdiri di tempat ini, berbagi berkat firman Tuhan buat kita sekalian. Tadi saudaraku, saya datang dari rumah, saya sudah persiapan memang ya. Karena saya tahu hari-hari ini hampir tiap hari listrik mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman yang kurang menyenangkan terjadi di hari Sabtu yang lalu, di mana saudara saya pakai celana hitam, baju hitam. Pas sampai di sana listrik mati. Ya, saudara. Nah, ini puji Tuhan ada sedia genset, jadi kita bisa terang. Ya, di itu persekutuan yang saya khotbah belum ada genset. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang speakernya speaker yang sudah dicas, jadi baik ada suara keluar. Jadi saudaraku yang terkasih, waktu ada yang rekam, saya bilang begini, jangan, teh bahaya. Ya, tiba-tiba unggah di YouTube dong, pikir siluman yang khotbah. Karena tidak ada manusianya, suaranya ada. Itu kan berat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku, saya tadi sudah siap-siap kalau ini hari lagi listrik padam, saya sudah pakai baju putih memang. Jadi tidak mungkin tidak kelihatan ya, saudara. Paling tidak baju melayang-layang kan. Ya, saudara yang terkasih, puji Tuhan. Kita doakan saja supaya PLTU yang sudah banyak-banyak ini ya, karena saya bilang banyak karena PLTU di Bolok tuh 1, 2, 3, terus tambah di air Cina lagi ada 1 atau 2 ya, jadi 5 PLTU ini ya, saudara. Tapi listrik masih padam mungkin karena ada 1 dan 2 hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu, mari saya mau ajak kita pada kesempatan ini untuk belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya membacakan ayat yang genap dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Kepada jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. 9. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11.
Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau memulai dari ayat yang ke-11, bagian yang terakhir, menjadi sorotan utama di dalam khotbah ini. Yaitu dikatakan, barang siapa menang. Ini kalimat yang saya mau jadikan acuan atau tema khotbah pada kesempatan ini. Yaitu hidup di dalam kemenangan. Sama-sama kita sebut tema ini. 1, 2, 3. Kalau kita belajar kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ketika Tuhan bicara kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, saudaraku, kita menemukan isi dari surat yang diberikan kepada 7 sidang jemaat itu memang berbeda-beda di dalam teguran dan di dalam puji-pujian yang diberikan kepada jemaat. Tetapi saudaraku, ketika kita melihat di awal dan di akhir dari setiap surat yang diberikan, itu sama. Di awal selalu dimulai dengan pernyataan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat, ya saudara. Lalu kemudian di akhir itu selalu ditutup dengan ending yang menyatakan siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh, lalu barang siapa menang. Itu selalu sama di semua jemaat, baik di Efesus, baik di Smyrna, baik di Sardis, di Tiatira, Laodikia, Pergamus, saudaraku, semua 7 jemaat itu ketika mereka memulai suratnya dan juga menutup surat yang diberikan oleh Tuhan lewat Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu selalu diawali dengan kalimat yang sama dan ditutup dengan kalimat yang sama. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ayat 11 atau kalimat yang berkata barang siapa menang, itu menjadi tujuan utama dari isi setiap surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat itu. Entah itu berisi teguran-teguran, Tuhan tidak menghendaki jemaat itu kemudian tidak mengalami kemenangan. Meskipun isinya teguran banyak, seperti jemaat yang ada di Laodikia, Sardis, Efesus, Tiatira, itu dapat teguran-teguran yang sangat keras, saudaraku yang terkasih. Tapi Tuhan tidak punya tujuan hanya sekedar menegur mereka, menyatakan kesalahan mereka, mencela mereka dengan keberdosaan mereka itu. Tetapi Tuhan ingin supaya mereka semua mengalami kemenangan di dalam perjuangan hidup mereka. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saya meyakini bahwa saudara, apa yang disampaikan Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ini juga sebenarnya yang menjadi maksud Tuhan buat kita. Waktu saudara dan saya mendengarkan firman Allah, Tuhan menghendaki kita yang pertama adalah meresponi kebenaran itu. Saudara kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, itu menunjukkan Tuhan meminta respon kita. Tuhan meminta tanggapan kita. Kalau Tuhan tegur kita, bagaimana respon kita? Kalau Tuhan nasihati kita, bagaimana respon kita? Adakah kita pasang, kita pun telinga rohani dan menerima setiap teguran itu, menerima setiap nasihat itu atau tidak? Saudara, demikian juga ketika mungkin Tuhan memuji kita karena sejumlah hal-hal yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga mau respon dari kita. Bukan kemudian kita lupa diri. Lalu kemudian saudaraku kita akhirnya seenak-enaknya kita dengan Tuhan. Tidak. Tetapi respon kita, tanggapan kita kepada kebenaran, itu menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Menang atau kalah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, maka saudara kita tidak mungkin bisa melewati setiap hari lepas hari hidup ini. Waktu kita membaca juga setiap bagian dari suratan ini, kenapa diakhiri dengan selalu kata menang, barang siapa menang? Karena rupanya waktu Tuhan bicara firman, itu saudaraku selalu ada diwarnai dengan berbagai hal yang merupakan situasi sikon yang harus dialami oleh gereja Tuhan. Kita melihat di dalam teks ini, Wahyu pasal 2. Sikon yang dialami oleh jemaat di Smyrna misalnya. Kita temukan di dalam ayat yang ke-9.
Di situ dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Wah, ini mereka sedang alami ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nanti kita akan gali lebih jauh kata kesusahan dan kemiskinan itu. Lalu kemudian bukan hanya itu saja. Dikatakan lagi dalam ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ketika bilang kamu harus menang, barang siapa menang, itu karena jemaat ini sedang diperhadapkan dengan suatu sikon, keadaan, situasi yang tidak baik-baik saja. Saya percaya bahwa tidak ada tahun tanpa masalah. Tidak ada hari tanpa persoalan. Tidak ada hari tanpa tantangan. Tidak ada bulan tanpa masalah. Tidak ada bulan tanpa tantangan. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasti manusia diperhadapkan dengan banyak sekali persoalan, tantangan, masalah dalam hidup ini. Itu bisa kita lihat dari kitab Wahyu, kitab Ayub, pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Itu ayat berkata begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya, itu kalimat jelas itu, seperti hari-hari orang upahan. Jadi saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak bergumul. Semua hari-hari yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati, itu semua dilewati dengan sejumlah pergumulan lepas pergumulan. Jemaat Smyrna mengalami pergumulan. Jemaat Smyrna mengalami yang namanya, saudara, ada kesusahan di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya coba-coba cari tahu tentang kata kesusahan yang ada di dalam teks kitab Wahyu pasal 2 ini, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 tersebut, saudaraku, dari terjemahan asli Alkitab. Kata kesusahan itu menjurus kepada saudara, suatu keadaan hidup yang sebenarnya tidak terlalu berat-berat aman. Maksudnya adalah memang itu sudah bagian dari hidup kekristenan, sudah bagian. Kata kesusahan itu dipakai kata klipsis dalam bahasa Yunani. Klipsis itu bisa berarti ya karena masalah ekonomi, masalah uang, masalah putus pacar. Itu saudaraku, itu yang disebut dengan kata kesusahan atau klipsis dalam bahasa Yunani itu. Artinya saudaraku yang terkasih, jemaat Smyrna ini memang diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal itu di dalam perjalanan hidup mereka. Ya. Itu sesuatu yang natur. Apalagi sebagai orang percaya, apalagi sebagai anak Tuhan. Saya mau berikan perbandingan ayat kata klipsis ini yang muncul di dalam perjanjian baru. Kisah 14 ayat 22. Saya bacakan buat kita. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kata sengsara itu dipakai kata klipsis yang artinya kesusahan-kesusahan yang dihadapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita pasti menghadapi itu. Jadi jangan anggap sesuatu yang terlalu wah ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah persoalan. Karena saudara ikut Tuhan jadi orang Kristen, jadi saudara mungkin berpikir, saya tidak akan mengalami yang namanya kesusahan ekonomi. Saya tidak akan mengalami yang namanya kesusahan diputus pacar. Saya tidak akan mengalami kesusahan yang namanya saudara kekurangan. Tidak, itu adalah sesuatu yang alami, yang bisa dialami oleh semua manusia, termasuk kita orang-orang percaya. Ada amin?
Tadi malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih sekitar jam 9:30. Ya, ada orang datang cari saya di Bolok sana karena dia pun anak masuk rumah sakit, saudaraku. Anak masih usia sangat muda, umur masih 9 tahun, ya. Lalu kena penyakit kista. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang papanya cerita banyak hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang begini, ya itulah hidup kekristenan. Jadi orang Kristen itu Tuhan tidak janjikan bahwa kita tidak alami sakit. Jadi orang Kristen itu tidak Tuhan janjikan bahwa kita ini akan hidup senang-senang saja. Ya, diberkati terus, tidak alami kesusahan, tidak alami sengsara, tidak alami penderitaan. Justru Alkitab menyatakan kepada kita jadi orang Kristen, tadi itu ayat bilang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa. Lalu dia bilang begini, Bapak beta stres nih, kenapa? Bepu anak 3, yang 1 kista, yang nomor 2 ini batuk 3 bulan tidak berhenti. Yang nomor 2, yang nomor 3, saudaraku sekarang lagi dalam keadaan demam, panas tinggi. Papa beta stres, Bapak. Saudaraku, saya bilang kuatkanlah hatimu, ya. Karena inilah perjalanan hidup. Selagi kita menumpang di planet bumi ini, selagi kita masih ada di Fatu Veto, di Sikumana, di Oepura, di mana lagi saudaraku, di Bolok, di Teno, di Namosain, di mana saja kita berada, saya ulang lagi, selagi kita masih menumpang di planet bumi ini, tak terhindarkan Tuhan izinkan kita pasti menghadapi kesukaran, kesulitan, sengsara, telipsis, masalah-masalah yang terjadi natur, yang kita lihat terjadi pada orang fasik, itu juga bisa terjadi pada kita sekalian. Tapi pesan Tuhan malam hari ini buat kita semua, kita bukan orang-orang kalah, kita bukan orang-orang yang menyerah, kita bukan orang-orang yang gampang putus asa. Kita adalah orang-orang yang siap menjadi pemenang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya Alkitab berkata kepada kita dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Ya, jadi sakit itu biasa, saudara. Semua yang kita alami itu biasa. Paulus waktu dia tulis itu, saudaraku, dia bukan tidak mengalami pencobaan. Justru kalau kita baca Alkitab dan kita temukan pencobaan-pencobaan yang dialami Paulus, kita tidak bisa bilang biasa, luar biasa. Lihat 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 23 dan seterusnya. Saya bacakan buat kita. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, ayat 7. Aku bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Tanya dulu samping kiri kanan, ini ringan kok berat? Masuk penjara sekali, sebetulnya suhela napas. Saudaraku, lapar tak usah lama-lama, 3 jam botong bisa makalai 1 rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini Paulus ini bukan main gila. Kerap kali tidak tidur, kerap kali lapar, dahaga, puasa, kedinginan, tidak ada pakaian. Waduh. Tapi dia bilang, pencobaan yang aku alami. Pencobaan apa? Pencobaan apa? Apa?
Bilang samping kiri kanan berarti lu punya sangat biasa. Lah iya, kalau dia punya yang berat begini dia bilang biasa, nah kita punya lebih sangat biasa lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saudara, kita lihat tadi jemaat yang ada di Smyrna. Meski dong ada dalam kesusahan, Tuhan bilang menang. Tuhan bilang menang. Susah lagi yang kedua saudara, mereka miskin. Nah, kata miskin itu dipakai kata petokos dalam bahasa Yunani. Nah, kata miskin di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Ada kata yang namanya pentikos. Pentikros itu saudara miskin, tapi masih ada sesuatu. Itu pentikros itu. Tapi kalau yang nama petokos itu tidak punya apa-apa. Miskin total. Kere. Nah, itu. Nah, jemaat Smyrna ini, dia bukan ini yang tadi pentikros itu, bukan. Dia ini petokos yang miskin betul-betul kere, yang kere para punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanya samping kiri kanan, kamu kere? Ya. Saya rasa kita tidak sekere-kere amat lah. Ya. Makan satu hari mesti 3 kali. Saudara, ini jemaat mungkin tidak makan satu hari 3 kali. Kok miskin, saudara apa ini? Nah, saudara yang terkasih, kesusahan dan kemiskinan jemaat Smyrna. Coba di kampung Amfoang sana nason masalah. Ya, coba di tempat yang jauh dari perkotaan tidak masalah. Tapi jemaat ini saudara menderita di tengah-tengah kota yang namanya Smyrna. Smyrna itu adalah kota yang terletak 50 km dari kota Efesus. Efesus itu ibu kota Asia Kecil pada waktu itu. Nah saudara, Smyrna ini kota yang berdekatan dengan Efesus. Paling dekat. Bahkan saudara, kalau bandingkan Efesus dengan Smyrna, dalam soal keluasan memang Efesus lebih luas. Tapi soal keindahan, Smyrna tidak bisa dikalahkan oleh kota-kota yang lain di Asia Kecil. Ini kota yang disebut perhiasan Asia pada waktu itu. Smyrna itu. Saudara, sekarang Smyrna ini di Asia Kecil atau di Turki itu masih ada. Namanya kota apa? Isrim kok saya lupa deh kepanjangannya. Masih ada, saudara. Satu-satunya kota yang masih ada sampai hari ini dibanding itu 7 kota yang lain, saudara. Nah, ini bukan kota yang miskin, ini kota yang merupakan perhiasan Asia. Tetapi saudara, kenapa jemaat ini mengalami penderitaan? Apakah karena mereka malas? Apakah mereka karena tidak mau berusaha? Apakah karena mereka orang-orang yang mau terima enak saja, tidak berjerih lelah? Bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi mereka sedang menghadapi suatu tantangan iman karena mempertahankan kekristenan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, zaman yang memerintah pada waktu itu 10 kaisar Romawi yang anti kekristenan. Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajan, Kaisar Markus, Kaisar Severus, Maximus, Decius, Valerian, Aurelian, Dioxelian. Ini, saudara, ini kaisar-kaisar ngeri semua, anti Kristen. Lu berani jadi PNS, di situ dia pecat, buang sana lu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lu berani buka kios, dia bakar, buang lu pun kios-kios. Ini hidup sana enak memang. Maka jangan kasih nama anak Nero, Domitianus, Trajan yang lagi hamil-hamil, saya ingatkan memang. Ini kaisar-kaisar mengong semua. Saudara, kenapa saya sengaja sebut 10 nama supaya saudara ingat. Ya, jangan ada kasih nama ini anak-anak gila semua nanti. Ya. Saudara, mereka anti kekristenan. Sebab itulah orang-orang Smyrna ini, mereka memang susah setengah mati. Saudara, saya ulang lagi, lu jual ikan model kayak di pinggir jalan, dia datang dia angkat lu ikan-ikan semua, lu tanganga. Makanya mereka bukan miskin yang ada sesuatu, tidak ada apa-apa Smyrna itu. Jadi orang Kristen pada masa itu sulit. Tapi saudara dengar baik-baik, mereka diminta
untuk jadi pemenang. Dengar baik-baik ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi kita yang hidup di basis Kristen, kantong-kantong Kristen, masalah yang kita alami tidak lebih berat dari yang mereka alami. Seharusnya kita tidak boleh lebih gampang putus asa, menyerah, mundur, atau kecewa dengan Tuhan. Tapi justru kita harus lebih lagi menyala-nyala untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya heran, saudara, kalau ada orang Kristen bunuh diri lagi. Jangan saudara yang terkasih, kita punya masalah tidak berat. Tidak berat. Kalau jemaat Smyrna ini mau bunuh diri, maka dosa bunuh diri massal. Ya, karena hidup son enak lah. Lu bikin apa son bisa, lu buat ini son bisa, semua son bisa-bisa, habis lu mau jadi apa? Pi ibadah aja son bisa. Ini susah setengah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berkisar tahun 64, ya, saudaraku, sampai tahun 312 Masehi. Itu bukan main-main, itu 10 kaisar memerintah itu. Nah, waktu ini surat kitab Wahyu ditulis, atau surat itu dikirimkan kepada jemaat di Smyrna, itu masih sekitar tahun 91. Aduh, penderitaan mas panjang, Pak. Makanya Tuhan bilang sama mereka, kamu harus menang. Barang siapa menang, ayo menang, jangan kalah. Meskipun kamu harus mengalami kesusahan. Angka 10 di dalam kitab Wahyu itu tidak boleh diterjemahkan 10 sungguh-sungguh, saudara. Tapi angka 10 itu lebih tepat kepada penghukuman yang sempurna. Jadi kalau dibilang dilempar ke dalam penjara selama 10 hari, itu bukan kalender 1, 2, 3, bukan. Karena kalau kita baca kitab Wahyu itu muncul angka-angka, misal 6, 6, 6. Itu juga bukan hitungan 666, bukan. Saudara yang terkasih. Tapi ada makna simbolik di baliknya. Ya. Nah, itulah keadaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya mau berbagi buat kita. Bagaimana dalam kondisi seperti ini orang bisa tampil menjadi pemenang. Nah, ini yang kita mau perhatikan pada malam hari ini. Kita kembali kepada kitab Wahyu, pasal yang kedua. Saudara yang terkasih, kitab Wahyu pasal yang kedua, perhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara yang terkasih, ini hal pertama yang mau disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kalimat dari yang awal dan yang akhir itu menunjuk kepada suatu eksistensi yang terus-menerus, atau suatu keberadaan yang tidak berkeputusan, atau yang sudah saya sebut continue, present, saudaraku. Siapakah itu? Dia yang telah mati dan hidup kembali. Ini tentu bicara tentang Kristus. Ini bicara tentang Tuhan yang kita sembah. Jadi saudara, waktu malaikat jemaat yang dimaksud ini adalah gembala yang terima surat ini. Saudara gembala di Smyrna, tolong sampaikan kepada jemaat di Smyrna, memang kamu dalam keadaan sulit, kamu dalam keadaan susah, kamu menghadapi penderitaan dari sudut mana-mana, kamu mengalami kemiskinan, tapi kamu dengar baik-baik, ini firman dari Dia yang awal dan yang akhir. Dia hidup, Dia tidak mati, Dia bersama kamu, Dia menyertai kamu, Dia ada di sisi kamu. Ada amin? Ada amin? Kita coba nyanyi ini lagu. Jika Allah, 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak kuat tanpa Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Makanya Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37 mengatakan begini. Mari kita lihat ayat ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa beroleh kemenangan, ya. Mari kita baca bersahutan. Saya ayat 31 lebih dulu.
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, silakan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca 31 sampai 37, kita melihat bagaimana Allah yang Alfa Omega itu, Tuhan yang Alfa Omega itu, Firman yang Alfa Omega itu, Dia yang mati dan bangkit itu bekerja dalam hidup kita. Di 31 Dia bilang Dia Allah di pihak kita. Di 35 Dia mengatakan, saudaraku, Dia yang 34 Dia yang menjadi pembela kita. Lalu kemudian di 36 dikatakan, bukan 35 dikatakan kasih Kristus itu tidak bisa memisahkan kita dari apapun. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hanya bisa menang kalau ada Allah di pihak kita, menjadi pembela kita, mengikat kita dengan kasih-Nya. Maka tidak ada seorang pun yang akan kalah oleh situasi apapun yang dihadapi. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu bilang, tidak ada orang bunuh diri sambil menyanyi soraklah haleluya. Tidak ada. Atau sambil minum baygon, saudaraku, sambil menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Tidak ada. Atau ada yang angkat pisau sambil tikam-tikam depu diri. Aku berserah. Saudara, hanya orang-orang tanpa Tuhan saja yang berani mengakhiri hidupnya. Hanya orang-orang tanpa Tuhan saja yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak berani maju dalam hidupnya. Hanya orang-orang tanpa Tuhan saja yang berani, saudaraku, putus asa, hilang pengharapan. Orang-orang di dalam Tuhan tidak akan mengalami itu. Karena bukan kita, tapi Allah yang akan berperang menggantikan kita untuk membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Yang muda-muda, dengar baik-baik. Kalau kamu bersama Tuhan, tidak ada putus pacar bunuh diri. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jembatan Lilibat tak usah pagar, jembatan Petu tak usah pagar, ya. Kalau semua disertai Tuhan. Tapi kalau sang disertai Tuhan memang mesti pagar. Sebab yang tidak disertai Tuhan akan banyak kemungkinan bunuh diri. Dan kita melihat, saudaraku, tahun 2021 Badan WHO PBB mengeluarkan suatu pernyataan bahwa kasus bunuh diri yang terjadi di dunia itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki. Padahal laki-laki itu kan yang kelihatannya itu, saudaraku, berpikir smart, ya toh? Ya, saudara. Kelihatan kuat, ya, kelihatannya punya fisik yang bagus, ya toh? Tadi angkat genset ada perempuan ikut angkat? Kamenix ada? Tidak ada, laki-laki semua yang angkat pasti. Ya, saudara yang terkasih dalam. Tapi kok sayang ya, hadapi masalah kok bunuh diri, hadapi masalah kok tidak mampu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percobaan bunuh diri lebih banyak perempuan. Tapi percobaan
Ya sudah, itu cuma percobaan. Tapi kalau yang survei buktikan bilang sungguh-sungguh bunuh diri, eksekusi langsung, itu laki-laki. Laki-laki itu lihat tali son pakai takut-takut. Ya. Kalau perempuan dia suka gantung tali, dia pikir panjang. Kayaknya sakit, tak usah. Masih pikir panjang. Tapi ini bukan soal laki-laki dan soal perempuan, tapi soal Tuhan ada dalam tempung hidup atau sonde. Ada amin, saudara? Ya, hidup ini mesti berserah kepada Tuhan. Kita mesti mengandalkan Tuhan. Saudara, sebab tanpa Tuhan kita tidak mungkin mampu melewati. Makanya kenapa tadi kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, saudaraku, Paulus punya masalah begitu berat dia bisa lewati. Dia memberi kesaksian dalam Filipi pasal 3 ayat 14, ayat terkenal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada amin? Paulus sadar kalau dengan dia pun kekuatan dia tidak bisa, dengan kemampuannya dia tidak bisa, tapi dia percaya Allah ada di dalam dia, menyertai dia, di pihak dia. Itu yang membuat dia bisa menang terhadap segala situasi apapun. Jemaat Smyrna pun demikian, diingatkan meski Nero jahat, Trajan jahat, saudaraku, siapa lagi? Itu kaisar-kaisar, Domitianus jahat, Caligula jahat, semua jahat. Tapi sekali lagi, kamu jangan takut. Firman itu tidak mati. Dialah Alfa dan Omega. Yesus tidak mati. Dia yang hidup. Dia yang sudah mengalahkan maut. Kalau maut dia kalahkan, apalagi masalahmu. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu kuat tahun 2025. Tuhan ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan ada, ya. Paling tidak kita mulai mendengarkan berita-berita di NTT, berita-berita yang menyenangkan, ya. Bukan berita yang seram-seram, bukan berita-berita yang negatif, saudaraku. Ya, kita mesti dengar berita bahwa di NTT memang betul-betul kota kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus yang mengikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mulai orang-orang semakin lebih luar biasa. Kasus perceraian akan semakin sedikit. Kasus saudaraku perselingkuhan akan semakin sedikit. Nah, ini kasus-kasus ini muncul karena orang tidak sanggup menghadapi masalah. Saya tidak yakin, saudaraku, rumah tangga yang Tuhan ada di sana dong cerai. Tidak bisa itu. Ya. Saya tidak yakin rumah tangga yang Tuhan ada di sana lalu dia laki selingkuh, pemain perempuan lain, wanita idaman lain. Tidak ada. Orang yang Tuhan ada dalam hidupnya, dia akan tahu persis bahwa saudaraku segala sesuatu dia lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, ini kasus-kasus terjadi karena begitu. Judi maksud saya. Judi online. Slot apa? Slot rumah dan pagar. Buta kan obro. Kok judi online ini sekarang ngeri, anak-anak muda pegang HP dong main judi online. Orang-orang yang main judi online itu orang yang tidak punya Tuhan, saudaraku. Aduh, sayang sekali. Jangan, kita ini punya Tuhan yang hidup. Kita hidup bukan dari hasil perjudian. Ada amin? Saya suka dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Ita Marege, nama siapa lagi? Papua, ya. Pigai. Pigai bilang, yang main judi online ingat. Ya, itu Pigai omong itu. Tidak boleh ada judi online. Copot. Sampai yang main judi online, copot dia. Itu. Rupanya judi online ini bukan hanya kelas menengah ke bawah, kelas atas semua yang judi online. Aduh, sayang sekali. Ingat, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kesulitan ekonomimu jangan atasi dan judi online. Kupon putih dan susan hitung lain. Sekarang judi online. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Waduh, sayang sekali. Dan memang kenapa? Karena saudara, saya memang ketika buka HP, TikTok atau YouTube, itu seringkali iklan-iklan judi online itu kan muncul di TikTok itu. Dong pakai suaranya artis ini, artis itu. Ya saudara, padahal itu kan ngomong kosong, itu editan semua tuh. Katong pikir betul. Ini dijamin 100% tidak gagal. Pitaro Bapak. Terakhir utang son bisa bayar. Habis. Saudara yang terkasih, ingat. Saya sudah temukan kasus judi online ini sampai orang tidak kenal di papa mama. Ya. Papa mamanya saudaraku datang cerita di saya, "Papa tolong dulu bepo ana judi online sampai kotong dia son mau ingat lah." Ya. Orang tua tegur, kasih tahu dia sampai blokir semua di papa mama pun nomor semua. Aduh, sayang sekali. Sekali lagi anak-anak Tuhan, kesulitan di akhir zaman ini memang tambah banyak. Tapi kita tidak boleh lupa Allah di pihak kita. Ada amin? Kalau Allah di pihak kita, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Selalu saja kita pasti akan alami kemenangan lepas kemenangan. Yang suami istri, tolong kalau datang dengan istrinya bilang, "Papa, Mama, kita akan sampai mati bersama-sama." Ada amin? Ya, tidak ada yang bilang uang memisahkan kita, wanita lain memisahkan kita, pria lain memisahkan kita. Yang ada hanya maut yang memisahkan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kitab Wahyu pasal yang kedua. Perhatikan ayat yang ke-9. Tadi kita baca ayat 8. Ayat 9. "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun dikatakan engkau" apa? Kaya. Kata kaya di dalam teks ini tentu tidak menjurus kepada hal-hal yang sifatnya adalah jasmani atau sekuler atau kekayaan lahiriah, bukan. Tetapi kekayaan yang dimaksud ini tidak adalah kekayaan rohani yang dimiliki oleh jemaat Smyrna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya modal ini kunci untuk orang menang, orang menghadapi situasi yang sulit dan sukar. Mereka tetap setia itu karena ada yang namanya kekayaan rohani. Selain Allah di pihak kita, Allah menyertai kita, Allah pembela kita. Yang kedua, ingat baik-baik saudara, kekayaan rohani kita itu menjadi penting sekali. Itu modal untuk kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu orang Kristen tidak boleh mengalami yang namanya kemiskinan rohani. Miskin jasmani no problem, tapi kalau miskin rohani itu masalah. Ya. Sebab kemiskinan rohani akan membawa kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat, tidak bijak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena hanya orang-orang yang kaya secara iman, secara rohani, yang tahu menghadapi persoalan hidup. Ini fakta membuktikan. Lihat Wahyu pasal 2 tadi ayat 10. "Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mereka betul-betul saudaraku menjadi orang yang sangat militan di dalam Tuhan. Satu-satunya jemaat yang tidak ditegur di Asia Kecil hanya jemaat Smyrna. Yang lain semua karena teguran habis. Saudara yang terkasih. Tapi ini jemaat, ini memang jemaat yang rohaninya bukan rohani ece-ece. Dompung rohani memang rohani mantap. Meskipun saya ulang, secara jasmani miskin melarat. Ini kontras dengan jemaat Laodikia. Kalau jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 dan seterusnya, mereka kaya jasmani, kaya secara harta, berlimpah secara materi, tapi rohani miskin, melarat, malang, buta, telanjang. Anak-anak Tuhan, hanya kita orang-orang yang kaya secara rohani yang mampu menghadapi situasi kehidupan. Selain jemaat Smyrna, di Alkitab kita temukan lagi satu jemaat yang namanya jemaat Makedonia.
2 Korintus pasal 8 ayat 2 dan ayat 7. Perhatikan, saya bacakan ini ayat. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 7. Saya lupa. 2 Korintus 8 ayat 2, salah sebut. 2 Korintus 8 ayat 2 dan ayat 7. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun itu ayat bilang mereka kaya dalam kemurahan. Nah, saudara, miskin dicobai dengan penderitaan, tapi mereka sukacita. Mereka tidak putus asa, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak lari tinggalkan Tuhan, tapi mereka bersukacita karena ada kekayaan. Apa saja kekayaan selain kaya dalam kemurahan? Ayat 7 lebih jelas, mari kita perhatikan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam apa, jemaat, sambung kalimat itu? Iman. Dalam apa lagi? Perkataan. Dalam pengetahuan. Dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi mereka kaya iman, kaya perkataan firman, kaya pengetahuan. Wah, ini luar biasa. Itu yang bikin mereka sukacita, anak-anak Tuhan. Maka tujuan utama kita beribadah itu adalah kita diperkaya secara rohani. Tadi malam saya waktu buka YouTube, saya temukan satu pertanyaan yang dijawab oleh Elia Miron. Pertanyaan itu adalah, orang bilang begini sama dia, Elia, bagaimana kalau kita pergi ke gereja lalu kita hanya menyanyi-menyanyi saja? Karena menurut gereja yang saya pergi itu, yang dia bilang menyanyi-menyanyi saja, karena di sorga nanti kita tidak dengar khotbah lagi, kita hanya menyanyi-menyanyi saja. Ya, saudara yang terkasih dalam. Jadi selagi kita masih di bumi, kita latihan menyanyi memang, supaya nanti kita semua masuk sorga, karena di sorga nanti kita hanya menyanyi-menyanyi saja. Elia jawab sederhana. Ya saudara, ya, tanyakanlah sama pendetamu itu, sekarang dia sudah di sorga atau dia masih di bumi? Ya, atau saudara, ya, di sorga, saudaraku, memang ada pujian dan penyembahan. Tetapi sekali lagi itu tidak berarti perintah bahwa kita di bumi tak usah dengar firman, kita memuji-memuji saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu Elia mengatakan, bagaimana kamu bisa menyanyi dengan baik kalau kamu tidak pernah dengar firman? Pasti menyanyimu sembarang. Maka Elia mengutip satu lagu. Elia bilang, ya ada banyak lagu yang salah itu. Salah satunya, Yesus engkaulah Bapakku. Yesus itu bukan Bapa. Tapi orang menyanyi dengan penuh kesungguh-sungguhan sambil angkat tangan. Yesus engkaulah Bapakku. Bapa yang mati di kayu salib. Bapa kok mati di kayu salib? Saudaraku, tapi dengan sungguh-sungguh. Seandainya Yesus bisa jawab langsung, saudara, dia akan bilang begini, bodoh, baca Alkitab baik-baik. Yang mati itu hanyalah Yesus, anak Allah, bukan Bapa di sorga. Allah kita yang kita percaya itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudaraku. Tapi saya ulang lagi, saudaraku, berapa banyak orang Kristen yang mau memperkaya kehidupan rohaninya, yang mau beri pertumbuhan rohaninya, yang mau kasih makan rohaninya dengan lebih baik. Dia hanya, saudaraku, senang-senang dalam pujian penyembahan, tapi dia tidak mau membaca kebenaran, dia tidak mau merenungkan firman, dia tidak mau mengisi hidupnya dengan firman. Hidupmu kosong, hidupmu gampang lemah, dan engkau gampang jatuh, engkau gampang hancur, engkau tidak akan menang. Karena hanya orang-orang yang kaya secara rohani yang mampu menghadapi situasi apapun di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kaya jasmani boleh, tapi jangan miskin rohani. Saudara yang terkasih, jangan miskin rohani. Ya. Tidak salah kaya jasmani, itu bukan salah, tidak salah. Tapi kalau kaya jasmani jadi miskin rohani, jadi salah. Anak-anak Tuhan, maka ingatlah baik-baik, kita semua butuh kekayaan rohani dalam hidup ini. Saudaraku, waktu kita memiliki kekayaan rohani, situasi sulit akan menjadi mudah. Ya. Makanya kalau saudara baca Matius pasal 7
ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27 tentang orang yang mendengarkan firman. Itu disebut sebagai orang-orang bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Bijaksana itu tidak menunjuk kepada intelektual. Bijaksana itu tidak menunjuk kepada pintar di otak, bukan. Tapi bijaksana itu menunjuk kepada bagaimana orang itu cara dalam mengambil keputusan. Cara dalam mengambil, saudaraku, jalan keluar ketika diperhadapkan dengan situasi sulit. Makanya ayat itu bicara orang yang mendengarkan firman itu, dia seperti orang bijak yang mendirikan rumah. Itu bicara soal cara. Sementara orang bodoh, orang yang tidak dengar firman, orang yang miskin rohani, ya dia tidak punya cara untuk membangun suatu kehidupan yang baik. Makanya dia bangun rumah di atas pasir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada orang bijak yang saudara punya cara yang salah. Maka Alkitab menghendaki kita semua, saya ulang lagi, menjadi orang-orang bijak. Cara yang kita ambil itu menentukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau tanya sekarang kita semua yang hadir. Adakah di sini rumah tangga yang tidak pernah punya masalah? Ya? Tidak ada. Semua rumah tangga punya masalah. Mau pendeta, kau mau majelis, kau mau siapa, semua ada masalah. Tapi persoalannya adalah cara dalam menyelesaikan masalah. Saudara, ya, kalau kita tidak punya kekayaan firman Allah dalam hidup kita, ya gampang kita pikir pendek-pendek saja. Begitu hadapi masalah, mulai pikir gila. Mulai pikir mengong. Muncul di otak ini pasti. Setan mulai tambah lagi intimidasi bottom pun pikiran. Ya. Setan mulai bisik-bisik lagi. Memangnya perempuan di dunia hanya dia sah. Yang tiap pagi bangun cerewet mau mati. Ya, lu bosan dan dia, mati kita. Saudara, tapi kalau kita punya cara, saudara, kita bijak, kita kaya rohani, kita akan tahu jalan keluar. Karena itu saudara yang terkasih, Alkitab berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, ayat terkenal. Ayat itu mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada amin? Ya, kita tidak akan kehabisan cara. Ya, masalah datang, tantangan datang, tapi selalu kekayaan firman Tuhan itu memberikan kita solusi. Kekayaan iman, kekayaan pengetahuan akan kebenaran, itu akan membawa kita mengambil langkah-langkah bijak untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Tidak ada orang Kristen yang menyerah di tengah jalan kalau dia itu adalah orang yang kaya secara rohani. Karena itu dua bagian kebenaran ini kiranya menolong kita semua pada malam hari ini. Di awal tahun 2025 ini, saudara, kita masih ada di bulan Januari. Percayalah, bulan Februari akan masalah tambah banyak. Maret masalah tambah banyak. Maret turun, Januari, April masalah tambah banyak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi masalah apapun itu, bersama Yesus kita akan lewati semua. Ada amin? Yang kedua, ingat baik-baik, kalau kita semakin mengisi amunisi kebenaran, membuat kekayaan iman, peluru-peluru kita tambahkan terus hari-hari ini, maka tinggal kita kasih keluar saja waktu kita menghadapi persoalan. Kita tidak akan pernah mengalami jalan buntu, karena ada kebenaran, kekayaan rohani yang memampukan kita untuk melihat hal-hal luar biasa. Ada amin? Tuhan berkati kita semua. Bilang samping kiri kanan, kamu pemenang. Tuhan berkati kita. Satu pujian kita nyanyikan dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan.